Breaking news. Aktual.com. Halo saya. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sih tetep rahayu mugi kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan sedaya. Mliginipun kagem Ikatan Paranormal Indonesia Cabang Semarang utawi IP Kota Semarang Ejang menika ingkang sampun nampi dharma awisuda pangasaning IP Kota Semarang lan inggih panjenengan kiramat wiji laras saking Jalan Dewi Sartika Semarang Iri Kidul. Alhamdulillah wonten ing ejang menika sampun wonten kasarujukan bilih Ketua IP Semarang ingkang dipun pengasai samangke dening Panjenengan Bapak Rahmat Silaras. Dumateng panjenengan warpaden sebuah video sebuah ugi kasuwun ingkang boten saged kula sebat setunggal dumugi setunggal. Kula badhe ngaturaken rencana acara ingkang ngriyansih wonten ing ejang utawi menika. Lan inggih ingkang setunggal niki pambuka kalajengaken penyanyian lagu Indonesia Raya ingkang badhe dipun pimpin panjenenganipun Bunda Kasih. Kalajengaken ingkang klotikun inggih laporan saking Ketua Panitia Penyelenggara Pelantikan IP Ketua IP Kota Semarang. Kalajengaken kang kula sawan inggih sambutan ingkang posmi setunggal inggih sambutan saking Bapak Wali Kota Semarang utawi ingkang mewakili sambutan ingkang lokale inggih sambutan saking Ketua DPW Jawa Tengah atau yang mewakili ingkang basa inggih pelantikan pengurus IP Kota Semarang. Ingkang mana meniki wawasan SK atau pembacaan SK pelantikan IP Kota Semarang. Selanjutnya pelantikan pengurus-pengurus yang baru IP Kota Semarang. Kelanjutan kami itu nggih serah terima jabatan saking ketua yang lama kemudian ketua yang baru. Kelanjutan hastu para doa ingkang terakhir ini penutup mengatakan dumateng para pendhen sepuh bini sepuh rancangan acara pelantikan Ketua IP Kota Semarang kita sambut rinacik wonten ing ejang menika. Kira-kira surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tukang bicara ingkang menika menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ingkang dipun pimpin panjenengan Bunda Kasih Indah sebagai perwakilan suku Bulu. Kita semua sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
bisa menghadiri kegiatan pengukuhan Ketua DPC Ikatan Paranormal Indonesia Kota Semarang dalam keadaan sehat walafiat. Laporan Ketua Panitia Kegiatan Pengukuhan Ketua DPC Ikatan Paranormal Indonesia Kota Semarang 9 Oktober 2022. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bapak Dr. Hendra Prihadi SEMM yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua DPRD atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Yayasan Ageng Pandanaran. Yang terhormat Ketua DPW IPI Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat keluarga besar DPC Ikatan Paranormal Indonesia Kota Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya berkenan dengan kegiatan pengukuhan Ketua DPC Ikatan Paranormal Indonesia Kota Semarang dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dasar surat keputusan Ketua DPW Ikatan Paranormal Indonesia. Yang kedua, melestarikan kebudayaan, budaya dan kearifan lokal, saling tolong-menolong dalam bentuk bansos. Ketiga, pelaksanaan selama 1 hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Untuk pembiayaan biaya ditanggung anggota dan donatur, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh anggota IPI Kota Semarang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengukuhan Ketua DPC IPI Kota Semarang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada donatur-donatur IPI Kota Semarang. Demikian laporan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati, yang pertama adalah tentunya Ketua DPW IPI Jawa Tengah yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPW DPC IPI Kota Semarang, seluruh pengurus pemilihan hormati, dari pula dari Badan Kesbangpol Provinsi, Mas Aris, Ketua Yayasan Ageng Pandanaran, kemudian Mas Arif dari Dinas Pariwisata, serta semuanya aja yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama sekali tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho beliau kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami mohonkan izin Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Haji Hendra Prihadi SEMM, beliau tidak bisa hadir di kesempatan ini. Untuk salam untuk menjelang semua. Mudah-mudahan dengan beliau mewakilkan atau menugaskan saya ini tidak mengurangi makna dari kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan menyaksikan sebuah prosesi kegiatan pelantikan pengurus
Kota Semarang dan serah terima yang insya Allah nanti akan dipilih dari yang mana Kanjeng Sultan Kanjeng Suruhnya kepada yang baru nanti Ki Muhammad Rohmat Cilaras. Kata Ibu, Bapak, Bapak Ibu kan kalau hormati, ini wonten poin-poin dari Pak Wali Kota. Poin-poin dari Bapak Wali Kota yang akan kami sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Yang pertama tentunya Bapak Wali Kota mengapresiasi kepada Ikatan Paranormal Indonesia Kota Semarang yang selama ini telah turut andil dalam proses pembangunan Kota Semarang, khususnya dalam hal sosial seperti kegiatan-kegiatan baksos atau kegiatan-kegiatan yang lain untuk kepentingan atau kemanfaatan seluruh warga Kota Semarang. Upaya ini merupakan salah satu bentuk representasi dari konsep bergerak bersama. Bapak Ibu, Pak Haji dan kita ini ketika beliau masuk sebagai wali kota dan juga atas dukungan penjenengan semua sehingga beliau bisa melaksanakan tugas-tugas selama ini selalu mengedepankan ajakan untuk selalu bergerak bersama. Nah, ini konsep ini tentunya sudah menyekuyung dalam mewujudkan konsep bergerak bersama ini untuk kemajuan Kota Semarang. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa konsep bergerak bersama itu adalah diutamakan untuk pembangunan seluruh Kota Semarang. Pembangunan akan berjalan lebih cepat apabila bahasanya itu dikeroyok bareng-bareng. Ya, gotong royong, ya, untuk memajukan Kota Semarang. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat, termasuk kita semua yang ada di sini, ini wajib istilahnya kalau ingin memajukan Kota Semarang bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, momentum hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua, para pengurus maupun anggota. Hari ini merupakan salah satu proses keberlangsungan organisasi agar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Harapannya Ikatan Paranormal Indonesia Kota Semarang dapat bersinergi lebih kuat lagi dengan pemerintah Kota Semarang dalam rangka pembangunan. Dan Bapak Ibu, ini berbicara dengan paranormal. Artinya begini Bapak Ibu, paranormal, kegiatan paranormal sendiri ini secara akademis maupun secara budaya ini memang tumbuh berkembang masyarakat. Secara etimologis dan bahasa, paranormal dari kata para itu kalau diistilahkan adalah sesuatu yang melampaui, ya, telah melampaui. Jadi lebih tinggi, lebih luas, jadi lebih maju dari sesuatu yang normal. Artinya bahwa penjenengan semua ini adalah para ahli-ahli, para ya insan manusia yang sudah memiliki wawasan jauh ke depan, wawasan yang telah melampaui dari orang-orang kebanyakan. Oleh karena itu di zaman ini ya sudah pikiran logis, ya, secara logis manusia ini mencoba menjelaskan tentang segala fenomena yang ada. Oleh karenanya dari zaman ke zaman selalu saja ditemukan sekelompok orang yang selalu berniat meneliti hal-hal paranormal tersebut. Tak jarang para peneliti menemukan, ya, beliau-beliau paranormal ini berkumpul dalam satu ikatan
agar tugas mereka sedikit ringan. Bersama-sama mereka mencoba memuatkan berbagai misteri yang ada di dunia. Bapak Ibu, saya pernah mendengar dari Prof. Damat Jati Supajar, Profesor Damat Jati Supajar itu almarhum, beliau ini kan ahli filsafat hidup, membedakan sebuah proses pendidikan antara dunia barat dan dunia timur. Kalau dunia barat itu selalu menekankan pada sisi materialis. Jadi kalau kita mempelajari harus ada buktinya, harus ada bisa diraba, bisa dibuktikan secara materi, bisa dibuktikan. Tapi di sisi lain, masyarakat timur yang disebut timur itu termasuk Indonesia, Cina, Jepang, ini lebih mengembangkan pendidikan yang istilahnya olah jiwa, olah rasa, sehingga ada sesuatu yang berbeda. Kalau sekarang ini secara material, mereka telah di dunia barat itu telah membuktikan bisa membuat handphone misalnya, bisa ngomong-ngomong secara jauh dari dimensi ruang, sudah bisa ditembus dengan ilmu mereka, ya, dengan ilmu mereka dengan membuat alat yang namanya handphone dan sebagainya. Tapi dunia timur, ahli-ahli timur ini melakukan ini melalui olah rasa dengan mungkin yang sering kita dengar atau mungkin penjelasan misalnya apa, telepati atau mungkin apa ya, bisa semua dan sebagainya. Nah, ini kalau itu bisa sebuah tantangan bagi organisasi, apabila ini bisa kita gali, kita didikkan secara formal, kita turunkan tularkan pada orang-orang ini, maka insya Allah pendidikan menjadikan SDM manusia Indonesia yang akan lebih lagi. Kalau tadi saya sampaikan bahwa paranormal itu berkaitan dengan sesuatu yang melampaui, secara di pendidikan sekolah itu kita sering mendengar bahwa dimensi itu yang kita ketahui manusia ini hidup di dimensi keempat. Dimensi 4 itu adalah titik, garis, ruang, dan waktu. Kita masih hanya bisa menjalani waktu. Ya. Kalau ruang sudah kita bisa kita atasi. Sesuatu yang terjadi di beda tempat, ya, beda tempat sudah bisa ketahui dengan alat yang namanya apa? Kita pasang CCTV, misalnya, kita pasang televisi, kita bisa video call. Ini jadi jarak uang sudah bisa teratasi dari sisi ilmu pengetahuan barat. Tapi dari sisi masa lalu itu pun sudah bisa kita rekam dengan video itu bisa kita lihat. Tapi masa depan belum bisa kita lalui. Tetapi secara ilmiah itu kemungkinan bisa kita lalui apabila seseorang itu bisa menaiki sebuah atau bisa membuat alat yang melebihi kecepatan cahaya misalnya. Konon secara fisika bahwa panas yang menyentuh kita di luar itu adalah kejadian 8 atau 9 menit yang lalu di matahari. Tapi baru kita rasakan saat ini. Jadi orang yang bisa bergerak melebihi cahaya mungkin bisa menembus waktu. Nah, ini di ilmu timur itu saya yakin banyak ahli, banyak yang mendalami hal itu bisa mengetahui sesuatu yang akan ada di depan, apakah yang akan terjadi kemudian ini bisa kita lihat. Dan di Indonesia saya mendengar dan saya juga mempercaya hal itu ada orang-orang atau ahlinya yang bisa mengetahui hal itu. Nah, itu bagian dari, saya pikir bagian dari paranormal yang ada ini, yang mungkin dari bagian ikatan paranormal Indonesia
Bapak Ibu, kata Pak Rono sendiri ini sudah banyak dikenal dunia barat pada tahun 1800 filsuf peneliti psikis ya Mayer ini mengelompokkan mengatakan bahwa Pak Rono melakukan hal yang berkaitan dengan fenomena psikis yang banyak kita paham tentang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun zaman sudah berubah, ya, zaman sudah katakanlah disebut zaman sudah modern, maka kehadiran Pak Rono masih menjadi fenomena tersendiri. Artinya sekarang berkumpul, sekarang berorganisasi akan memperkuat untuk meneguhkan kembali pengabdiannya kepada masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua penjenengan semua telah senantiasa bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang. Demikian Bapak Ibu poin. Bapak Veteran Duka Patronas Haji Pondok Pesantren Ketua DPW Jawa Tengah Jabatan Bapak Ibu Bapak Agus Surawan Model sebagai Patronan Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wali Kota yang terwakili dan dari Badan Kesbangpol Semarang, Jawa Tengah dan dari Yayasan Bandara, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan yang saya hormati semua para pengurus dan ketua DPC yang baru Kota Semarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan saya ucapkan kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa mengikuti acara pelantikan susunan anggota dari DPC Kota Semarang. Yang bisa saya sampaikan hari ini adalah untuk organisasi Ikatan Para Ulama Indonesia yang saya lakukan dengan pengurus DPC atau pengurus baru Kota Semarang. Sebagai organisasi Ikatan Para Ulama Indonesia adalah kita sebagai wadah atau perkumpulan, kita anggap organisasi IPI ini adalah sebagai rumah kita, sebagai tempat berkumpul kita. Apabila rumah kita ada yang salah di salah satu anggota kita, bisa kita benarkan, atau rumah itu apabila ada yang bocor, bisa kita perbaiki bersama-sama. Apabila ada kekurangan dari satu anggota dengan yang lainnya, bisa kita perbaiki bersama. Dengan organisasi Ikatan Para Ulama Indonesia ini, saya harapkan kepada semua anggota atau nanti dari ketua DPC IPI Semarang bisa memberi lebih manfaat dan memberi peran penting kepada lingkungan ataupun masyarakat ataupun di pemerintah. Dan akan saya sampaikan bahwa Ikatan Para Ulama Indonesia akan mengalami pembaruan, yaitu pembaruan dengan pengurus dari DPP pusat sampai nanti ke DPC tingkat nasional ataupun DPP nasional. Dengan hal ini bisa sampaikan bahwa proses ini sedang berjalan. Apabila nanti ada perubahan yang harus saya sampaikan kepada semua pengurus atau anggota yang saya hormati di DPC Kota Semarang, nanti akan saya sampaikan keselanjutannya. Dengan demikian sambutan yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili pelindung DPC Kota Semarang dan ini Pak Bapak Haris Panjang Setiawan SKOM MM dan Subhanahu Pak Tuhan Semoga.
saya hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini yang nanti akan kita saksikan pelantikan pengurus DPC di Kota Semarang yang baru masa bakti 2022 sampai 2026 yang nanti akan dikomandani oleh ketuanya yang baru yaitu Kirohman. Kirohman itu di mana? Oh, Pontianak saya belum tahu. Dan insya Allah nanti segenap pengurus ini bisa guyup bersama, bisa saling menyembuhkan bersama. Dengan adanya nanti kepengurusan yang baru diharapkan bisa lebih solid lagi di dalam membangun struktur organisasi DPC Kota Semarang ini. Nah, IP ini beberapa kali setiap tahun selalu sering berkolaborasi dengan Yayasan Sunan Pandangan, terutama di acara peringatan kirab, berkol dan lain-lain. Kami ini sering dibantu dan sering berkolaborasi dengan IP Kota Semarang. Nah, harapannya dari IP dan lain-lain tadi sudah disampaikan secara jelas dan terstruktur oleh para Ketua tadi Pak Santo bahwasanya ke depan ini diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang dalam berbagai bidang apapun. Kalau tadi dikatakan para normal itu, para itu melampaui di atas dari yang normal, jadi melebihi sesuatu hal dari yang biasa-biasa saja. Nah, yang biasa saja ini diharapkan bisa bergerak bersama. Yang tadinya mungkin secara umum masyarakat biasa dengan kehadiran IP ini bisa lebih luar biasa lagi. Dan saya yakin nantinya Kota Semarang mungkin dari beberapa unsur yang terkecil dari lingkungan sekitarnya, dari lingkungan yang nanti akan lebih naik lagi, DPC yang seluruhnya nanti akan diikuti di Kota Semarang ini nantinya bisa membantu beberapa gerakan-gerakan yang baik. Tidak hanya gerakan yang abnormal, tetapi yang normal, yang lebih normal lagi, yang bisa menormalkan yang tidak normal lagi. Dan saya yakin beberapa hal tadi yang dikatakan bisa membawa akselerasi yang lebih baik lagi di dalam struktur kepengurusan. Nah, tantangannya pengurus baru itu pasti awal-awalnya akan semangat kalau di dalam organisasi itu, semangat siap dan nanti mungkin akan kuat awal-awalnya, tetapi nanti tantangannya itu ke depan di kepengurusan di tahun selanjutnya kedua jangan sampai nanti surut. Kalau di sini kepengurusannya mungkin lumayan banyak, tetapi jangan sampai di tahun-tahun ataupun bulan-bulan berikutnya itu malah berkurang. Jangan sampai juga habis juga. Diharapkan dari awal kita nanti dilantik sampai akhir kepengurusan itu, struktur kepengurusan ini memang benar-benar tetap solid dan kuat. Itu harapannya. Jangan nanti mementingkan ekosektoral masing-masing ataupun kepentingan masing-masing. Egonya ini berbeda-beda sehingga visi-misinya nanti akan juga berbeda-beda satu sama lain. Jadi satu pengurus yang mempunyai tujuan apa, misinya apa, ya kalau bisa mengikuti tidak terus. Bakti sosial contohnya ada kegiatan apa, ya diikuti bareng-bareng. Jangan hanya 1, 2, 3 orang pengurus saja yang aktif, tetapi diharapkan semuanya bisa
Bakso-bakso di seluruh penjuru Semarang, mulai dari medis maupun non medis. Medis ekonomi, mulai dari terapi kesehatan, mulai dari kebutuhan, refleksi, kuliah, bekal, dan lain. Non medis kami akan tingkatkan, yaitu mujahadah di dalam agama Islam. Kalau dalam Jawa namanya ruatan, atau di dalam Islam ini namanya rukyah, akan kami tingkatkan karena dari ini tercakup dari segala golongan, segala agama dan segala ras. Terima kasih. Mohon izin, bagus kita foto bersama dulu dengan pengurus. Mohon izin Pak. Semakin bisa lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar terutama. Jadi kalau organisasi tadi saya sampaikan, jangan hanya pas waktu di awal saja ya semangat yang kuat, tetapi jangka waktu sampai panjang kepengurusan dari 2022 sampai 2026 tetap solid. Nah, tantangannya ke depan ini sangat kompleks karena ini kan tadi beberapa macam komunitas, ada yang dari komunitas yang lain-lain banyak, harus bersatu pada satu struktur organisasi ini. Nah, jangan sampai ini terkotak-kotak dan tidak solid. Makanya ke depan tantangannya adalah solid dan bermanfaat. Perbanyak kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Jangan sampai kegiatan-kegiatan memberikan efek negatif, tetapi harus positif dan membuat citra ini lebih baik. Jika masyarakat melihat mungkin dipandang gimana gitu, tetapi harus membuktikan bahwasanya IPI ini harus menjadi organisasi yang kuat, yang baik, yang dipandang positif oleh masyarakat. Caranya gimana? Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya kegiatan sosial, kegiatan yang mungkin nantinya bisa menimbulkan dampak, efek, multiplier efek, yang nantinya masyarakat akan terbangun citra lebih baik lagi IPI ke depan. Mungkin itu dari saya harapannya. Selamat dan sukses atas kepengurusan baru. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan membuat Semarang semakin lebih hebat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibawa. Dengan mengucapkan menjadi berkah
Sudah di hadapan kita ini Ki Rohmat yang dilantik tadi. Ki, dengan dilantiknya sebagai Ketua IP Kota Semarang, harapan ke depan mungkin punya program-program apa? Alhamdulillah, wasyukurillah. Saya perkenalkan diri saya, nama Muhammad Rohmat alias Ki Rohmat atau Gus Rohmat. Saya putra dari Bapak Kiai Haji Nanang Nahrawi yang berasal dari Banten dan ibu dari Klaten, Bayan. Alhamdulillah saya lahir di Semarang 7 Desember 1968. Tahun ini saya memimpin IP karena menggantikan IP yang dahulu yaitu Pisoldian. Semoga dengan kepemimpinan saya ini akan saya tingkatkan, yaitu satu, program-program saya yaitu satu, tetap berguna untuk masyarakat, yaitu kami selalu mengadakan program-program bakti sosial untuk masyarakat di sekitar Semarang dan sekitarnya. Programnya yaitu yang berhubungan dengan medis, yaitu pengobatan alternatif yang berhubungan dengan bekam, gula, pijat saraf, akupuntur, dan lain-lain. Dan untuk yang non medisnya ya kami sering mengadakan pengajian ruqyah, mujahadah. Terus yang di bidang Jawa atau budaya Jawa yaitu kami selalu mengadakan ruatan di segala tempat. Ya, alhamdulillah kami selalu bersinergi dengan pemerintah, juga berhubungan dengan pariwisata, kebudayaan, dan spiritual, yang terakhir Pancasila. Gus Rohmat, tadi saya lihat yang hadir itu berbagai macam keyakinan, kebudayaan. Jadi IP ini di dalamnya berbagai macam keyakinan dan seni budayanya lain-lain ya. Itu jadi satu di IP gitu ya? Iya, alhamdulillah IP tergabung dari berbagai agama, berbagai kelompok, berbagai aliran, berbagai budaya, sehingga kami komplit mulai dari Hindu, Buddha, Jawa, Islam, Kejawen, Dayak, Baduy, semua kami rangkul untuk berkiprah di dunia pengobatan maupun spiritual maupun kebudayaan. Mantap. Jadi IP ini Bhinneka Tunggal Ika, di dalamnya ada Pancasila ya? Ya. Kalau di luaran sana minta pengobatan itu gimana Ki? Alhamdulillah kami selalu siap. Di bidang pengobatan kami ada tim yang namanya melayani. Jadi kami juga punya tempat pengobatan yaitu namanya praktek kami di Sampangan, Jalan Dewi Sartika Barat, Semarang, yaitu tepatnya di daerah Gunung Pati, Kertek Besi, Semarang. Kami selalu melayani tidak hanya di praktek kami. Misalkan seperti orang kecelakaan, kami selalu menangani misalkan sekal utuh, patah tulang, kami selalu siap, langsung meluncur. Kami yang mengirim 2 atau 3 orang untuk menolong beliau. Selain pengobatan patah tulang, selain itu apa pengobatan apa aja? Kami juga menangani di bidang spiritual berhubungan dengan orang-orang yang kena sengkolo, wono, guno, tirto. Kami selalu melayani dari jarak dekat maupun jarak jauh. Kami selalu siap 24 jam. Pagar rumah termasuk ya? Pagar rumah. Termasuk nyarat-nyarati tempat usaha, tempat rumah. Supaya rumah itu biar berkah, adem, tentrem, ayem. Gitu ya, pagar rumah ya termasuk ya. Pagar rumah, kemudian geser hujan apa namanya? Oh, pawang hujan. Gimana itu? Kami sebagai tim kami ada yang tugasnya pawang hujan, yaitu memindahkan, tidak menolak tapi memindahkan. Jadi kami saling bersinergi dengan pemerintah maupun masyarakat umum. Gitu ya? Bila mana minta tolong seperti pernikahan, ada acara, kami selalu siap bantu tanpa pamrih. Begitu? Ada lagi? Pada sana sekarang.